Kebakaran menimpa sebuah rumah yang terletak di Jalan Kanal Sari Timur, Semarang, mengakibatkan 1 orang tewas di dalam rumah. Pembangunan jembatan Juwana dan perbaikan jalan Batangan mengakibatkan macet Pantura memanjang dari Pati hingga Rembang. Gibran resmi sandang gelar kebangsawanan dari KGPAA Mangkunegara 10. Selamat sore pemirsa, saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Imbas pembangunan jembatan Juwana dan perbaikan jalan Batangan kian hari kian parah. Kondisi diperparah dengan curah hujan yang cukup tinggi beberapa hari terakhir. Hal ini mengakibatkan kemacetan mengular dari Jalan Lingkar hingga menuju ke Rembang. Kemacetan di Jalan Pantura tak bergerak hingga Kabupaten Rembang. Kondisi ini dipengaruhi bertemunya titik kepadatan truk muatan besar pada hari Rabu dan Kamis. Pihak Satlantas Polresta Pati juga menerjunkan tim urai macet untuk membantu mengurai kemacetan. Kami membentuk tim satuan urai macet. Di samping kami juga mengatur daripada personil, di mana personil yang kita tempatkan ini selama 1 kali 2 jam tanpa berhenti, tanpa stop. Jadi sudah kita bagi jadi 3 shift. Kemudian juga ketika terjadi mungkin adanya penumpukan arus, kita juga mencari simpul-simpul mana saja, sehingga kita bentuk tim daripada urai macet itu sendiri. Upaya penguraian dari Satlantas ini dilakukan utamanya agar kondisi lalu lintas dapat bergerak dan tidak stagnan. Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menggunakan sisi kiri jalan, meski kini kondisinya mulai terendam luapan sungai. Hal ini dikarenakan jika menggunakan sisi kanan, dikhawatirkan semakin memperparah kemacetan yang ada. Selain itu, upaya lain yang dilakukan Satlantas, yakni melakukan koordinasi dengan pelaksana jembatan Juwana PT Bukaka, untuk dapat segera menuntaskan pekerjaan jembatan. Balok gider atau erection gider hari ini selesai, lanjut pemasangan pembesian plat lantai jembatan, target 7 hari lagi selesai, terus lanjut pengecoran slab lantai jembatan diestimasi di tanggal 10 Maret. Setelah itu selang 5 hari menunggu umur beton, bisa kita lakukan pengaspalan pas pengerjaan pembesian dan pengecoran paralel dengan pekerjaan obrit. Pengerjaan obrit, penimbunan obrit, pasangan batu kita paralelkan. Akibat curah hujan yang cukup tinggi beberapa hari terakhir ini juga mengakibatkan beberapa kendaraan melaju perlahan. Selain kondisi jalan yang mulai licin, kondisi juga diperparah dengan munculnya banyak lubang di sepanjang Jalan Pantura. Dalam hal ini, Satlantas juga merekomendasikan para pengguna kendaraan pribadi untuk melalui jalur alternatif, yakni pertigaan Sampang, Glonggong, Jakenan, Jaken hingga Pantura Rembang. Kemudian jika jalur alternatif pertigaan Glonggong, Kecamatan Jakenan terjadi banjir, maka jalur alternatif yang digunakan adalah melalui Jalan Lintas Selatan Ngantru, Gabus, Winong, Puncak Wangi, Jakenan, Jaken, dan menuju Pantura Rembang. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Untuk mengetahui situasi terkini di lokasi, kami telah terhubung dengan rekan kami Mutia Parasti. Mutia, bagaimana kondisi kemacetan di tempat Anda melaporkan sekarang? Baik Puji dan juga pemirsa, Lingkar TV dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan bahwa saat ini saya sedang berada di Jalan Lingkar Selatan, Kabupaten Pati. Bisa dilihat bahwasanya di sebelah kiri saya banyak sekali kendaraan muatan besar seperti truk-truk maupun kontainer yang memenuhi Jalan Lingkar Selatan, di mana kemacetan terjadi di Jalan Lingkar Selatan sekitar 14 km dan truk-truk ini berupaya masuk ke Jalan Pantura Pati Juwana. Namun di sini terjadi kemacetan
dikarenakan dari jalan Pantura Pati Juwana sendiri menuju ke Juwana juga terdapat penumpukan kendaraan dengan muatan besar, kemudian dari arah Juwana menuju ke Pati juga banyak kendaraan muatan besar disertai mobil pribadi maupun kendaraan roda 2. Kondisi ini juga sedikit terganggu dikarenakan di beberapa ruas jalan, terutama di jalan Pantura Pati tergenang banjir. Mengingat akhir-akhir ini di Kabupaten Pati sendiri curah hujan cukup tinggi sehingga sungai yang berada di tepi jalan Pantura Pati Juwana ini meluap dan akhirnya menggenangi jalan Pantura Pati Juwana. Begitu Bu Syi. Mutia, untuk kemacetan ini sudah terjadi sejak pukul berapa Mutia? Dan kendaraan apa yang mendominasi? Ya, baik Bu Syi. Untuk kemacetan terutama di Jalan Lingkar Selatan Pati sendiri sudah dimulai sejak pukul malam. Tadi kami juga sempat mewawancarai dari salah satu sopir bahwasanya beliau terjebak di Jalan Lingkar Selatan ini sejak pukul 10 malam tadi. Kondisi kendaraan untuk di Jalan Lingkar Selatan ini belum bisa keluar dari Jalan Lingkar Selatan dan ketika hendak masuk sedikit terganggu karena kemacetan. Kemudian terkait dominasi dari kendaraan yang berjubel-jubel di sini merupakan kendaraan dengan muatan besar. Mengingat hari ini juga merupakan hari Rabu dan Kamis yang merupakan hari di mana bertemunya kendaraan dengan muatan besar ini menuju ke arah Rembang. Kemudian dapat kami informasikan bahwasanya untuk kemacetan di Jalan Pantura ini hingga Rembang dengan jarak sekitar 19 km. Begitu Puji. Baik Mutia. Berapa panjang kemacetan yang terjadi di Jalan Pantura sore ini, Mutia? Dan bagaimana respon dari para sopir? Ya, dapat kami informasikan bahwasanya untuk kemacetan di Jalan Lingkar Selatan ini dari masuk Jalan Lingkar Selatan hingga lampu merah Jalan Lingkar Selatan ini kurang lebih 14 km. Dan beberapa waktu yang lalu sempat terjadi istilahnya dari truk muatan besar ini bisa bergerak sekitar 300 meter namun juga terhenti kembali. Kemudian untuk di Jalan Pantura Juwana kali ini terjadi penumpukan volume kendaraan dengan kendaraan muatan besar dan sore hari ini terjadi kemacetan dari lampu merah Jalan Lingkar Selatan menuju ke Rembang kurang lebih 19 km. Dan kami tadi juga sempat mewawancarai salah satu sopir yang mengaku mengalami terjebak kemacetan di Jalan Lingkar Selatan sejak pukul 10 malam hingga sore hari ini. Dan berikut wawancara kami untuk Anda. Perjalanan dari Jakarta menuju Surabaya. Oh ya, ini muatannya apa Pak ini? Muatannya susu. Ini sudah macet sejak jam berapa Pak? Di Jalan Lingkar ini? Kalau udah pas fatal-fatalnya itu semalam itu sekitar jam 10-an ada. Jam 10 malam. Ini bisa bergerak enggak Pak? Dari jam 10 hingga hari ini? Sampai sekarang itu Pak udah bisa gerak, nggak tahu apa udah yang putar balik ini apa gimana, ada gerak 2 meter, 10 meter sampai 10 meter. Berarti dari semalam pukul 10 sampai pukul 4 ini belum keluar dari Jalan Lingkar ya Pak ya? Kemudian untuk ini Bapak, harapannya Bapak? Ya harapannya ya suasana sini aja. Dan ya Batangan ini selalu itu yang bikin kendala jalannya. Batangan supaya dipercepat lagi. Tapi dari perusahaan bagaimana Bapak terkait kemacetan di sini? Ada dispensasi atau tidak? Kemungkinan sampai di Surabaya estimasi berapa hari lagi Pak? Ya kita lihat aja ini perkembangannya ini. Apa udah bisa dilewatin apa gimana. Misalnya alat-alat yang bawa-bawa alat beratnya itu kan
ya kalau terlampau minggir takut gitu, jadi ya bertahan gitu. Ini berarti mematikan itu ya Pak ya, mematikan mesin dulu? Iya, matikan mesin. Ya berapa jam baru gerak gitu. Ya harus dimatikan, ya habis sholat. Kurang lebih berapa jam Pak kalau istilahnya baru gerak itu berapa jam kira-kira rata-rata? Rata-rata ya ada 3 jam. 3 jam baru gerak? Iya. Kurang lebih berapa meter Pak geraknya? Ya paling 7 meter. 7 meter. Terima kasih Mutia atas laporan langsung dari lokasi dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, tak selamanya indah adik, kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantu tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Kebakaran menimpa sebuah rumah yang terletak di Jalan Kanal Sari Timur, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang pada Rabu siang. Dalam peristiwa tersebut, seorang penghuni rumah meninggal dunia, sementara satu penghuni yang lain mengalami luka bakar. Isak tangis keluarga korban kebakaran di Jalan Kanal Sari pecah setelah mengetahui salah satu penghuni rumah, Suyatmi, wanita berusia 70 tahun tewas terbakar yang jasadnya ditemukan di ruang dapur rumahnya. Sementara korban lainnya, yakni Syahid, suami dari korban, mengalami luka bakar saat akan menolong istrinya dalam kejadian tersebut. Menurut Waluyo, tetangga korban, peristiwa kebakaran terjadi pukul 10.30 siang. Warga yang mengetahuinya pun berusaha memadamkan api dengan menyemprotkan air. Namun nahas api dengan cepat membakar sebagian rumahnya yang digunakan untuk usaha. Lokasi kebakaran memang tidak masuk sampai ke dalam rumah. Saat itu banyak warga yang mengira jika korban Suyatmi berada di dalam. Namun setelah mengetahui berada lorong rumah, api dalam keadaan sudah membesar.
Tempat-tempat ini Pak. Gimana? Apinya udah besar. Iya sudah besar. Tapi ini api sudah besar. Kalau betul teriak-teriak itu udah menangis sampai jerit-jerit gitu. Baik, biasanya juga bingung. Banyak warga yang menolong ambil air di masjid ini, dibuka kerannya. Penting bagaimana air itu bisa padam itu aja. Jadi tidak kepikiran, tidak tahu di situ ada. Nggak tahu kita. Taunya Mbak itu di dalam kamar, ternyata dia malah di luar ya. Api pun berhasil dipadamkan setelah 3 mobil pemadam kebakaran kota Semarang diterjunkan. Jenazah korban kemudian dievakuasi setelah polisi melakukan olah tempat kejadian. Polsek Semarang Timur datang ke TKP. Setelah kita cek TKP, kemudian kita hubungi dari pihak Inavis maupun pihak PMI karena termonitor di dalam itu ada 1 korban MD atas nama Ibu Syahid dan yang 1 bapak saya itu luka bakar. Untuk luka bakar sudah kita dorong ke Rumah Sakit Pantiwiloso Citarum. Oleh petugas, korban meninggal dalam kejadian tersebut dibawa ke kantor jenazah Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang. Sedangkan Syahid yang terluka dilarikan ke Rumah Sakit Pantiwiloso Semarang untuk mendapatkan perawatan. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Kondisi jalan Jembatan Lama Juwana kini berlubang menganga cukup besar. Lantaran jalur ini sering dilalui truk muatan besar dan diguyur hujan lebat. Pelaksana pembangunan PT Bukaka dan aparat lakukan pengurukan jalan untuk menghindari jatuhnya korban. Jalan Jembatan Lama Juwana kini jadi akses utama kendaraan muatan besar menuju ke arah Rembang. Curah hujan yang cukup tinggi dibarengi dengan melintasnya truk muatan berat membuat jalan tersebut berlubang besar. Kerusakan tersebut terjadi di Jembatan Lama Juwana dari arah Juwana menuju Pati, diikuti dengan tikungan dari Pati menuju Jembatan Juwana Lama. Dari pantauan tim Lingkar TV di lokasi, kondisi ini telah menjadi momok bagi para pengendara maupun sopir yang melintas. Jika tidak menjaga keseimbangan, para pengendara ini bisa terpelanting dan berbahaya bagi truk muatan berat dengan badan truk yang cukup panjang. Menanggapi hal tersebut, pelaksana pembangunan Jembatan Juwana beserta aparat kepolisian melakukan pengurukan jalan berlubang. Pengurukan sementara ini dilakukan untuk mencegah jatuhnya korban di jalur utama Pati Rembang tersebut. Kita perbaikan hanya melakukan penambalan. Kalau kita lakukan seperti di Batangan pengecoran tidak memungkinkan karena jalurnya padat akan menimbulkan kemacetan yang panjang. Jadi untuk sementara kita tambal-tambal dulu. Sindu berharap dengan pengurukan ini dapat menjadi alternatif sementara sembari menunggu kondisi cuaca yang memungkinkan untuk dilakukan perbaikan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Anda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Kalus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng terkini
setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi. Setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap, mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Jalan alternatif Jakenan Minong di Kabupaten Pati kembali terendam banjir, imbas dari hujan lebat yang mengguyur wilayah Pati selama beberapa hari terakhir. Untuk mengetahui situasi terkini di lokasi, kami telah terhubung dengan rekan kami Mutia Parasti yang akan mengabarkan langsung dari lokasi. Mutia, bagaimana kondisi banjir di sana dan ketinggiannya seberapa, Mutia? Ya, baik Puji dan juga pemirsa, dapat kami kabarkan saya saat ini sedang berada di Desa Tondomulyo, Kecamatan Jakenan. Bahwasanya jalur alternatif di terutama di lampu merah Buyangan Sampang ini dilanda banjir sejak ba'da maghrib kemarin, di mana untuk ketinggian air sendiri bervariasi dari istilahnya dari 20 cm hingga 60 cm. Dan kami juga sempat mewawancarai Babinsa Desa setempat. Berikut liputannya untuk Anda. Kondisi jalan sama sampai Glonggong, Mas. Ini sementara untuk kendaraan sepeda motor terutama metik tidak bisa dilalui. Tapi untuk kendaraan sepeda motor yang seperti motor laki-laki masih bisa dilalui. Soalnya ketinggian air di depan dari desa sampai tempat Pak Suroso itu sampai 20 sampai 60 cm. Jadi untuk kendaraan metik nggak bisa. Ini sepanjang berapa kilometer Pak dari titik Sampang sampai dari Sampang sampai Glonggong diperkirakan 5 km, Mas. Untuk kenaikan banjir ini sejak kapan Pak? Dari habis maghrib tadi malam, Mas. Air naik begitu cepat habis maghrib. Ada imbauan apa mungkin? Ya, imbauan bagi pengguna jalan khususnya yang melewati jalan Sampang supaya berhati-hati, terutama mobil besar supaya berhati-hati karena ombaknya mengganggu kanan kiri rumah warga. Kasihan warga yang terdampak nanti bisa seperti kemarin, Mas, ada pintunya jebol, pagar jebol. Supaya lebih berhati-hati kalau bisa lewat jalur alternatif yang lainnya. Baik Mutia, untuk sekarang apakah ada pengalihan jalur alternatif? Mengingat jalur ini merupakan jalur alternatif untuk menghindari kemacetan di Jalan Pantura, Mutia. Ya, baik. Untuk di Jalan Alternatif Sampang Glonggong ini memang sebelumnya dijadikan jalan alternatif ketika Jalan Pantura Pati Juwana mengalami kemacetan. Dan saat ini ketika di Jalan Sampang, terutama setelah Jalan Sampang hingga pertigaan Glonggong tergenang oleh banjir, dari pihak Satlantas memberikan rekomendasi jalan alternatif lain, yakni di Jalan Lingkar Selatan Ngatru, kemudian ke Gabus, Winong, Pucakwangi, Jakenan, Jaken, kemudian Pantura Rembang. Kemudian bagi kendaraan yang melintas di jalan alternatif Sampang ini diimbau untuk berhati-hati dikarenakan ketinggian air yang cukup besar. Maka dari itu kendaraan pribadi terutama kendaraan roda 2, kemudian mobil dengan kapasitas rendah atau kecil bisa beralih menggunakan jalur alternatif di Jalan Lingkar Selatan. Mengingat ketinggian air yang cukup tinggi dan para pengguna jalan di Jalan Alternatif Sampang ini diminta untuk lebih berhati-hati mengingat besarnya arus yang disebabkan
terlewatinya jalur tersebut banyak menyebabkan pagar atau rumah warga roboh. Begitu, Puji. Baik, Mutia. Kemudian untuk aktivitas warga di sana bagaimana, Mutia? Ya, baik, Puji. Untuk aktivitas warga untuk sementara memang masih bertahan di rumah masing-masing, meskipun dari para warga juga tadi sempat saya melihat ketika di lokasi ada warga yang mengevakuasi binatang ternaknya berupa sapi, kemudian para warga juga istilahnya mengangkuti barang-barang berharga milik mereka ke wilayah yang lebih tinggi. Begitu, Puji. Baik, Mutia. Dan kemudian, ya, sedikit tambahan informasi bahwasanya untuk di daerah Desa Tondomulyo di sini terdapat beberapa rumah yang terendam, diantaranya di Dukuh Tani Anyar ada 60 rumah yang terendam, kemudian ada 65 hektar sawah yang terendam, kemudian di Dukuh Pencil ada 55 rumah yang terendam dan 80 hektar sawah, kemudian di Dukuh Sampang ada 125 rumah dan 55 hektar sawah yang terendam, kemudian terakhir ada Dukuh Kedung Banteng ada 25 rumah serta 77 hektar sawah yang terendam. Begitu, Puji. Kembali ke studio. Baik, Mutia. Terima kasih, Mutia, atas laporan langsung dari lokasi. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Pura Mangkunegaran menggelar tinggalan wiyosan jumenengan dalam ke-1 Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara 10 pada Rabu sore 1 Maret 2023. Selain itu, kirap juga kembali digelar setelah terakhir dihelat di era Mangkunegaran 7 pada tahun 1941 silam. Dalam sabdanya di penghujung prosesi jumenengan, Mangkunegara 10 Gusti Pangeran Haryo Brecokro Utomo menyerukan kepada seluruh kerabat dan abdi dalam untuk bersatu dan mengembangkan Pura Mangkunegaran sebagai induk kebudayaan Jawa. Acara itu juga dihadiri Raja Keraton Kasunanan Solo, Pakubuwono XIII Hangabehi dan permaisurinya Gusti Kanjeng Ratu Pakubuwono, Putra Mahkota Keraton Solo Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Hamengkunegoro Sudibyo Raja Putra Narendra Mataram, perwakilan Pura Pakualam Yogyakarta dan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Sejarawan dan budayawan dari Universitas 11 Maret, Tunjung W. Sutirto, menyampaikan bahwa peran Mangkunegara 10 dalam kepemimpinannya setahun terakhir terbilang progresif. Keterbukaan pada berbagai hal yang baru dapat memberikan dampak positif pada pengelolaan Pura Mangkunegaran hingga berbagai revitalisasi aset yang ada di dalamnya. Dari segi ilmu pengetahuan, Mangkunegara 10 juga terbuka. Ruang-ruang pembelajaran dan diskusi tentang berbagai aspek, baik sejarah dan budaya bisa terjalin baik dengan pihak-pihak lain di luar Pura Mangkunegaran. Memahami konteks zamannya. Artinya, misalnya fungsi-fungsi yang ada di Mangkunegaran ini bisa dimanfaatkan, seperti dalam kaitannya dengan bagaimana memaksimalkan peran dari perpustakaan Mangkunegaran. Perpustakaan Mangkunegaran itu sekarang sudah kita digitalisasi, kita bantu untuk membuat katalognya sehingga akses untuk pembelajaran itu sangat luar biasa. Itu gudang ilmu yang perlu misalnya harus dibuka oleh publik bisa mengakses dan tidak tertutup dibandingkan dengan tempat yang lain. Disinggung soal kirap prajurit yang mencoba kembali dimunculkan di ruang publik setelah vakum sejak jumenengan ke-25 Mangkunegaran 7, Tunjung memandang hal tersebut merupakan sesuatu yang baik. Siap dari kita ada perjuangan dalam pelestarian dan pengembangan budaya. Yang senang melakukan ambil tangan. Jadikanlah sebagai akar untuk berdoa selaras dengan perhatian. Kirap prajurit ini bisa dibaca sebagai bentuk informasi kepada publik bahwa hari itu adalah peringatan kenaikan tahta Mangkunegaran 10 yang pertama. Selain itu juga bisa dimaknai sebagai rasa syukur atas perjalanan kepemimpinan Mangkunegara 10 selama setahun ini. Dari Solo,
Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Setelah mendapatkan gelar Kanjeng Pangeran Gibran Rakabuming Widuranegara dari Keraton Solo, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka kembali mendapatkan gelar kebangsawanan saat hadiri acara Tinggalan Jumenengan di Pura Mangkunegaran Solo. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mendapat gelar kebangsaan dari Pura Mangkunegaran Solo, yakni Kanjeng Pangeran Haryo. Gelar Kanjeng Pangeran tersebut diberikan langsung oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 10, Gusti Pangeran Haryo Precakrahutomo, pada acara Tinggalan Jumenengan pertama di Pura Mangkunegaran Rabu sore kemarin. Gelar ini diberikan kepada Gibran Rakabuming Raka disertai sejumlah pertimbangan, termasuk adilnya putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut dalam memajukan Pura Mangkunegaran dengan membangun Taman Pracimantuin yang kini menjadi salah satu ikon kota Solo. Tunjung W. Sutirto selaku sejarawan dan budayawan dari Universitas 11 Maret menjelaskan bahwa perolehan 2 gelar dari Keraton Solo dan Pura Mangkunegaran tersebut merupakan hal biasa dan sudah sering terjadi. Menurutnya, tokoh nasional politik atau budayawan yang mendapat kekancingan merupakan bentuk penghargaan dari entitas masing-masing. Pihaknya juga menjelaskan bahwa kekancingan tersebut biasanya dilakukan pada proses wisudawan saat Tinggalan Jumenengan, baik di Keraton Kasunanan Solo maupun di Pura Mangkunegaran. Surakarta, nah itu tidak ada konflik kepentingan, karena masing-masing entitas itu memberikan penghormatan. Peninjauannya bisa jadi berbeda karena kesuksesan pemerintahan atau mungkin karena peran dalam memberikan dukungan terhadap Mangkunegaran dan sebagainya. Setelah mendapat gelar kebangsawanan Kanjeng Pangeran Haryo, Gibran mengaku siap mengabdi untuk mengawal kebudayaan Pura Mangkunegaran. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.